Pertama-tama, masukkan kultur bakteri E. coli sebanyak 1,5 ml ke dalam mikrotub dengan menggunakan mikropipet. Pastikan agar memipetnya tegak lurus agar cairan tersebut tidak masuk ke dalam mikropipet tersebut. Dan pastikan ujung tip tidak mengenai benda yang di sekitarnya agar tidak terjadi kontaminasi. Selanjutnya, mikrotub tersebut disentrifugasi selama 2 menit dengan kecepatan 8450 rpm dalam suhu ruangan. Pastikan meletakkan mikrotub tersebut dalam keadaan seimbang agar alatnya bisa berjalan dengan baik. Lalu buang supernatan hingga habis tak bersisa dan pelet tersebut disuspensi dengan 100 mikroliter buffer R1. Selanjutnya adalah penambahan lisozim. Seperti yang kita ketahui, bakteri E. coli merupakan bakteri gram negatif. Hal ini berarti menambahkan lisozim sebanyak 20 mikroliter ke dalam suspensi. Kemudian inkubasi pada hot plate dengan suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Setelah diinkubasi selama kurang lebih 20 menit, mikrotub yang berisi suspensi tadi disentrifugasi pada 10.000 gravitasi selama 3 menit. Setelah disentrifugasi, buang supernatan sampai habis. Pastikan pelet tetap berada pada mikrotub. Kemudian diresuspensi dengan 180 mikroliter buffer R2, lalu tambahkan juga 20 mikroliter proteinase K dan campurkan hingga rata. Lalu inkubasi mikrotub tersebut pada hot plate dengan suhu 65 derajat Celcius selama 20 menit dan goyangkan mikrotub tiap 5 menit sekali. Tahapan selanjutnya yaitu tambahkan 2 volume buffer BG sebanyak 400 mikroliter tanpa perlakuan airnase. Selanjutnya diinkubasi kembali pada hot plate selama 10 menit dengan suhu 65 derajat Celcius. Selanjutnya adalah tahap pemurnian. Tambahkan 200 mikroliter etanol absolut ke dalam mikrotub dan campurkan secara menyeluruh. Lalu pindahkan sampel 650 mikroliter ke dalam kolom yang telah disediakan. Kemudian sentrifugasi dengan kecepatan 10.900 rpm selama 1 menit. Kemudian buang cairan yang mengalir. Dan cuci kolom dengan menambahkan 650 mikroliter wash buffer. Kemudian sentrifugasi lagi selama 1 menit dengan kecepatan 10.900 gravitasi. Lalu buang kembali cairan yang mengalir. Kemudian sentrifugasi lagi selama 1 menit dengan kecepatan 10.900 rpm. Lalu pindahkan kolom ke mikrotub yang baru dan tambahkan 50-100 mikroliter buffer elation dan diamkan selama 2 menit.
kemudian sentrifugasi lagi selama 1 menit dengan kecepatan 10.900 gravitasi. Lalu step yang terakhir adalah simpan DNA pada suhu 4 derajat Celcius atau minus 20 derajat Celcius. Selanjutnya, isi mikrotub dengan 16 mikroliter PCR mix yang sudah dibuat tadi. Lalu, tambahkan 4 mikroliter DNA template. Tahap selanjutnya yaitu running PCR dengan menggunakan thermal cycler. Thermal cycler ini merupakan alat yang digunakan untuk merunning PCR. Masukkan sampel ke dalam thermal cycler. Jika sampelnya sedikit, letakkan sampel di tengah agar suhunya terkonsentrasi. Pada running PCR ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu inisiasi denaturasi dengan suhu 95 derajat Celcius selama 3 menit. Selanjutnya itu tahap denaturasi dengan suhu 94 derajat Celcius selama 30 detik. Tahap annealing dengan suhu 98 derajat Celcius selama 30 detik. Tahap ekstensi dengan suhu 70 derajat Celcius selama 1 menit dan finally ekstensi dengan suhu 70 derajat Celcius selama 5 menit.
dan inkubasi atau penurunan suhu pada 4 derajat Celcius. Waktu running PCR ini kurang lebih selama 2 jam. Tahap selanjutnya yaitu proses pembuatan gel agaros 2%. Pertama-tama, timbang agaros sebanyak 1 gram. Kemudian, masukkan agaros yang telah ditimbang ke dalam Erlenmeyer. Dan tambahkan 55 ml TAE 1 kali. Selanjutnya, panaskan dengan menggunakan microwave kurang lebih selama 5 menit. Setelah 5 menit, buka microwave dan dinginkan sebentar. Kemudian, tambahkan 2 mikroliter gel red ke dalam larutan agaros. Gel red ini berfungsi untuk memvisualisasi DNA. Selanjutnya, aduk hingga rata, lalu tuangkan larutan ke dalam cetakan agar dan tunggu hingga dingin. Sebelum menggunakan elektroforesis, tuang TAE ke dalam elektroforesis. Letakkan agaros ke dalam elektroforesis hingga melewati atas agaros. Ambil 10 mikrolit DNA hasil PCR. Kemudian tambahkan 2 mikrolit loading day.
Ambil 6 mikrolit hasil mix sampel, lalu masukkan ke dalam sumuran agaros. Pada sumuran 1 terdapat DNA leader, sumuran kedua terdapat kontrol positif, sumuran ketiga kontrol negatif, sumuran keempat DNA sampel 1, sumuran kelima DNA sampel 2, sumuran keenam DNA sampel 3, sumuran ketujuh DNA sampel 4, sumuran ke-8 DNA sampel D5, dan terakhir DNA leader. Setelah elektroforesis, letakkan zat agaros ke UV transluminator dan hidupkan UV transluminator dan lihat hasilnya. Hasil yang didapat tidak menunjukkan adanya fragmen-fragmen DNA dari bakteri E. coli. Pada kontrol positif juga tidak ditemukan fragmen DNA E. coli. Hal ini diperkirakan adanya kesalahan pada cara kerja dan pembuatan PCR master mix yang jumlahnya kurang dari 80 mikrolit.